Ada dua hal yang cukup berat bagi kami sebelum datang ke sini. Kemarin ada ingin diundang untuk membawa salah satu topik di retreat guru. Sehari sebelumnya, 12:30 mereka mempersiapkan materi, tiba-tiba laptop mati saja setahu sepernahnya. Ini tapi alirannya ada, tapi dia semua hidup. Kalau cok dari listrik kalau masuk dia semua masuk. Dan itu terjadi sampai tengah malam, sampai kami tidur masih ada nyala. Sementara bentuk materi semua ada di situ dan korevisi. Lalu ya sebetulnya gimana ya kalau saya buka. Tapi kita tahu ini trik saja. Pagi-pagi kita bangun, kita coba lampu semati. Lalu kita coba cok, aliran masuk. Terus malam itu pakai berdua ikut 3 anak panas, 3 cucu maksudnya, cucu panas. Jadi pikir saya bisa pagi itu Tuhan sediakan. Hari ini mau datang ke sini 5 menit sebelum datang. Satu cucu baru pulang dari dokter. Tanya bagaimana? Oh baik-baik saya baik-baik. Tahu-tahu tiba-tiba ada step hampir 3 menit. Sampai saya ada nafas betul. Buat saya perhatikan nafas yang lembat. Betul-betul bahwa di samping secara fisikal mungkin mereka sakit, tapi musuh besar kita juga tidak kita lihat. Karena perjuangan kita bukan lawan. Baik teman-teman, kita saya tahu bahwa ini apakah orang percaya dalam pengertian konteks orang Kristen atau orang percaya secara menyeluruh di dalam berbagai agama-agama di dunia ini. Tetapi baiklah kita akan melihat beberapa hal hubungan dengan kebenaran kita. Mari kita buka kitab Efesus pada pasalnya yang kedua. Efesus pada pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita akan baca dan kita ikuti sama-sama. Semua adalah kata kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati. Ayat 11. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menghubungkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu teguh. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan langit tersusun menjadi bait Allah yang kudus, dan di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan. Jadi
Hal yang pertama kita ingat bahwa agama-agama besar itu, yaitu agama Judaisme, orang Yahudi, mereka itu keturunan Abraham, punya hukum Taurat, punya sunat, sedangkan bangsa-bangsa lain, Gentile, orang-orang asing di luar itu, Yunani dan sebagainya, itu tidak punya janji. Mereka punya janji Allah. Bangsa-bangsa lain tidak. Itu kaum jauh dari, bukan keturunan Abraham. Dan dikatakan di sini mereka itu tanpa Kristus, tanpa Allah di dunia ini, tanpa. Sampai saat ini juga banyak agama-agama di dunia ini mengadakan usaha sendiri untuk mencapai Allah dengan perbuatan baik, dengan mentaati hukum Taurat, seolah-olah itu sesuatu yang mereka menganggap mereka sanggup melakukannya supaya mereka bisa memperoleh Allah. Tetapi sesungguhnya itu semua sia-sia tanpa Kristus. Dalam bacaan tadi dikatakan hanya oleh Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dan 10. Roma 8 ayat 9 dan 10 ada yang dapat bisa membaca. Roma 8 9 dan 10. Ya. Jadi kalau Allah dia melakukan itu ketika kita percaya kepada Kristus, maka wala Efesus 1:13 bilang ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan roh Allah. Itu tanda sah kita karena roh Allah yang bilang. Maka yang lama sudah berlalu pada 25:17 ya kepada kita. Yang baru sudah. Demikian juga di pembacaan kita tadi. Yang jauh yang tidak mendapat bagian oleh karena salib Yesus Kristus dari pengorbanan. Jadi sebetulnya pemahaman belakangan ini, kalau dulu berarti orang mau percaya kepada Tuhan Yesus harus datang ikut agama Yahudi dulu, seolah-olah mereka satu-satunya jalan baru kita bisa percaya kepada Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Petrus, dia tidak mau itu najis orang-orang luar ketika dia berdoa mendapat suatu visi tentang Cornelius dalam kisah pasal 10. Tapi kemudian kan masa yang haram bangsa-bangsa itu. Dan walaupun Cornelius dia seorang perwira tinggi dan bisa berbuat baik, banyak bersedekah, tapi dia perlu Yesus. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Setiap orang membutuhkan Yesus. Tetapi di dalam konteks ini yang diberikan kepada saya, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang bahwa mereka dia tidak ada Kristus. Kita tidak boleh. Karena persoalan orang memiliki Kristus itu bukan satu peristiwa, tapi satu proses panjang. Sehingga mungkin dia sedang dalam proses untuk mengenalkan Kristus. Jadi jangan menghakimi. Bagaimana kita tahu? Ya memang di dalam banyak hal kadang-kadang tanpa sadar orang Kristen suka menghakimi. Caranya bagaimana? Kadang-kadang kok dia begitu. Kita harus ingat bahwa memang perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur itu ada 4 jenis orangnya. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ya. Ada yang jatuh di semak duri, baru dihimpit ya. Ada yang jatuh di mana? Tapi bukan sebab duri, ada yang juga di tanah yang berbatu-batu dan juga di tanah yang baik. Itu tetap benih firman Tuhan yang bisa membuat orang sesuai dengan jenis tadi mana benih jatuh. Tetapi tidak cukup di situ. Kita harus ingat juga bahwa di dalam banyak hal kita lihat di sini di dalam Efesus dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging itu kita adalah orang-orang tidak bersunat tanpa Kristus yang jelas, tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijadikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Kalau pasal 1 dalam Yesus bilang, dulu kamu sudah mati, sebab kamu ikut penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh jahat yang sedang bekerja di dalam orang-orang.
1 Yohanes 5:19 bilang seluruh dunia berada di bawah kuasa setan. Nah, kita harus ingat itu tidak kelihatan, itu supranatural, tapi dampaknya ada di dalam orang-orang, dari sikap, tindakannya, dari perkataannya itu bisa terlihat. Jadi bahwa pengaruh pendampingan dan kuasa roh jahat atau oleh firman Tuhan. Tetapi bagi kita adalah Tuhan. Kolose 2:6-7 bilang kamu sudah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah itu tetap di dalam kita. Hendaklah kamu berakar. Makin kuat itu dibangun di atas dunia. Dan hendaklah hati berdiri. Tapi kemudian bilang hati-hati jangan sampai kamu diperdaya oleh berbagai hal kuasa ini. Sekarang ini dengan kecanggihan teknologi hampir boleh bilang tidak ada yang tersembunyi lagi. Jadi sampai ajaran-ajaran sesat bisa masuk di sini. Tinggal kita bisa memilih. Dan kita harus tahu kita memberi makan jiwa kita dengan yang benar atau tidak. Itu yang harus kita pastikan. Sekarang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi tadinya itu yang saya dapat kasihkan kita itu. Kita sudah dekat oleh darah Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak, dan menghubungkan tembok pemisah, yaitu persetujuan. Itu bedanya kerajaan Allah dan kerajaan agama. Kerajaan agama masing-masing punya hal fisik, dan itu membuat perseteruan sampai hari ini. Itu kerajaan agama. Karena ukuran-ukuran fisik dipakai sebagai sesuatu yang dibanggakan. Kerajaan Allah dikatakan datang tanpa tanda-tanda lain. Tanda-tanda kerajaan Allah bukan soal makan, tapi soal kemenangan, soal damai, dan soal sukacita yang datang dari Roh Kudus. Sampai di sini bisa tampak bisa menerima kalau ada yang jelas. Kalau ada sesuatu ini bisa langsung interupsi saja dan ditanya. Jadi kita diperdamaikan baik jauh maupun dekat, siapapun juga punya peluang untuk datang kepada Kristus kalau dia mengambilkan kepada Tuhan Kristus. Hati-hati belakangan ini ada pengajaran yang mengatakan Yesus bukan juru selamat dan bukan Tuhan. Hati-hati, dia Tuhan dan dia juru selamat. Jadi dia menandakan perseteruan di antara sesama dan perseteruan dengan Bapa Surgawi. Seolah-olah Kristus waktu disalib dia mengambil tangan kita satu dari yang lain dan dia mengambil tangan Bapa dan perseteruan ini yang dan kita ini sangat dahsyat. Jadi perlu kita menghargai ini sangat dahsyat. Karena oleh dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 18. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dan orang-orang kudus anggota keluarga. Kalau anggota keluarga sama-sama latar belakang etnis yang berbeda, suku dan segala macam, semua sama di dalam Kristus. Kita berusaha menerima satu yang lain. Sampai 15 yang lalu ada seorang teman. Dia di Jayapura, dia mendapat kesempatan pergi ke Taman Mini Indonesia untuk memproduksikan produk lokal. Lalu dia pulang, dia Ambon, dia ibunya, dia main ke rumah. Lalu dia cerita. Teman ini memang perjuangannya berat. Waktu dia sampai dari Manokwari, dia pindah ke Pontianak terus ke Jayapura, dia jualan es di sana. Jualan es, orang sarjana kehutanan, jual es cukup lama. Kemudian dia tambah lagi dengan jual keripik, itu pisang. Terus sudah beberapa tahun dia tuh tes PNS karena ada buka rumah, tes diterima di Dinas Kehutanan. Perjalanan panjang, sampai sekarang sudah kerja 12 tahun, tetap jadi staf biasa. Tapi dia diberi kepercayaan tanggung jawab yang besar mengelola satu galeri untuk menjual hasil-hasil hutan, gimana dan sebagainya. Dia kontak dengan dari Wamena, terus sosial tulisan manajer, taruh di galeri. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat
dia mengasihi mereka. Dan itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang lain. Dia bergaul dengan mereka. Kalau dia ada makanan, kadang-kadang dia bilang istrinya, kita bikin makanan yuk biasa. Mau tinggal ini, sampai tinggal ini. Dia panggil itu mama-mama yang jualan di rumah. Gak ada. Mari kita makan sama-sama. Dan itu sangat. Dia memang memandu. Dan belum sampai di situ. Dia juga diundang oleh salah satu institut sekolah akademi bisnis dan beberapa mahasiswanya makan di sana. Jadi dia membuat produk-produk dengan brand yang bagus dan dimasukkan di Saga, diproduksikan di beberapa tempat yang lain. Itu bagus sekali menghidupi orang di sana. Terakhir dia bikin juga, bukan terakhir ini sudah cukup lama. Tahun dia bikin es krim dari sapi. Dan kemarin dia peragakan itu di kampung. Lalu akhirnya dengan itu dia dipanggil oleh beberapa provinsi untuk ada memfollow up apa yang dia lakukan. Dia cerita kepada kami, kadang-kadang dia pergi ke pasar. Dia pernah tanya mama-mama yang di pasar bawa patatas jual di pasar. Mereka datang dari Terong, dari Asur, daerah-daerah jauh. Mereka datang sore, tidur di pasar, pagi baru jualan. Belum tentu laku juga. Lalu dia pulang, dia bilang ke teman-teman karyawannya, bagaimana? Kira-kira dari patatas ini kita bisa bikin apa? Jadi produksi supaya dia kira-kira dia bisa ambil itu hasil-hasil kebun dari mama-mama itu, supaya proses bisa membantu mereka dan dia bisa produksi ini. Dan dia ingin menolong hati kepada orang-orang. Entah dia sudah menjadi orang percaya atau dalam proses menjadi percaya, dia membangun dari relasi itulah ya, kita bisa menemukan sesuatu yang jelas. Artinya apa maksudnya? Di sini ada pertanyaan yang sangat mencolok. Dalam kisah yang bilang, bagaimana kita menghindari kalau kita tahu ciri-ciri orang yang tanpa Kristus? Sejak kita menghindari, kita justru harus bergaul dengan mereka supaya kita tahu lebih dalam kehidupan mereka, ya. Bisa tahu dari hubungan-hubungan yang makin intim satu dengan yang lain, dan kita akan tahu mengerti orang ini ada Kristus atau tanpa Kristus. Tidak tanpa meyakini kita akan lihat itu dari buah, karena Tuhan bilang dari buah kita bisa mengenal pohon. Entah ini berasal dari tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya juga tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahlah kamu mengenal ya, pohonnya. Jadi bergaul dengan dia supaya kita mengenal. Yani dia melakukan hal itu dan dia tidak begini sambil menunjukkan hati. Pak, saya sudah berpikir kalau ke depan demi memenangkan banyak suku-suku di Papua, saya rela menjual rumah dan anak saya. Saya mau bangun satu pusat pelatihan antara Jayapura dan Sentani ke arah airport. Saya akan beli tanah di sana, kalau itu kaki, saya bangun pusat pelatihan dan mungkin saya tinggal di situ supaya lebih banyak orang mendapat mendengar Injil Kerajaan Allah. Hanya sungguh bisa dibawa. Ini hati untuk orang, sehingga semua yang dia punya dia mau pakai untuk menjadi berkat. Ada contoh lain. Seorang dosen di salah satu institut kesenian dan jurnalistik di Jakarta, namanya Siska. Dia baru bulan lalu dia cerita kepada kami PA 21 kali lewat Skype. Dia waktu COVID dia pindah dari Jakarta ke Magelang, ikut asisten rumah tangganya di sana, membantu dulu bekerja di Jakarta, membantu itu menikah dan punya suami dan anak-anak. Dia dekat dengan mereka, bisa membangun hubungan yang luar biasa. Belum menjadi orang percaya, dia membangun. Kemudian sudah itu dia pindah kos dekat dengan tempat tinggal asisten rumah tangganya, dan dia mau hubungan dengan kos. Kenapa dia kos? Supaya ruangannya lebih layak sedikit, karena dia akan zoom lewat tempat yang ada di belakang para mahasiswa. Dan dia melakukan. Nah, bulan lalu
school itu sekolah-sekolah yang apa namanya? Sekarang itu sekolah-sekolah menengah atas yang dia sekolah-sekolah mewah kelas atas, dia bergerak di berbagai disiplin ini, tetapi juga mengajar Islam. Berbeda dengan pesantren. Di sekolah ini aturan ketat dan semua tinggal di situ termasuk guru untuk interparoh. Nah, dulu di kelas wanita tidak boleh di depan, pria yang di depan, wanita di belakang. Kemudian singkat cerita Siska ini diundang dengan temannya untuk memberi materi workshop di tempat mereka. Tapi ketika dilihat KTP-nya, Siska ini nggak boleh dari sekolah larang, nggak boleh diganti. Tapi pimpinan sudah memberikan surat tugas dan dia lah ahlinya, hanya dia yang bisa. Dan Siska bilang, saya tidak masalah, saya dapatnya, saya mengasihi mereka. Saya tidak terlalu terikat dengan hal-hal fisik. Saya mau membagi hidup saya. Dan singkat cerita, walaupun diprotes sana sini, akhirnya pada hari dia bisa pergi dengan temannya yang mau. Ketika sampai jam 7 dia hanya pakai kerudung. Dia pergi ke ruang guru, dikasih minum, kemudian kepala sekolah datang. Seperti kepala sekolah sedikit takut, karena ini begitu saja. Kepala sekolah takut juga sampai kepala sekolah itu biasa. Dia ketemu Ibu Wiwi, dia yang mengajak dia, ayo Ibu Wiwi tolong temani saya ke toilet. Memang betul ke toilet. Tapi dari rumah dia sudah siapkan juga hijab. Sampai di toilet dia bilang, Ibu Wiwi, setelah dari toilet, tolong bikin rambut saya pakai hijab, saya sudah siap. Ini pakai hijab. Mereka kaget masuk kelas dan 2,5 jam dia memberikan kuliahnya di para siswa itu dan mereka menerima kesan yang baik. Dan ibu kepala sekolah bilang nanti kapan-kapan biasanya kalau baik dia akan diundang lagi. Jadi sesuatu yang Tuhan bisa mengubah itu dari Tuhan. Kalau hati kita tetap pada Allah, pada orang-orang, kita akan diberi kesempatan. Jadi dari hukum-hukum ini kita lihat bahwa kembali kepada amanat Abu Kristus ya, amanat Abu Kristus dalam itu tugas kita. Tapi untuk itu bisa dijalankan dengan baik, mari kita pegang perintah Kristus, perintah Aku. Matius 22 juga begitu sama mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi Allah, maka hubungan kita dengan Allah itu akan terpancar dalam hidup kita untuk bisa mengasihi orang lain. Sederhana, tapi penerapannya akan susah. Kita perlu sikap hati. Karena orang tanpa Kristus atau ada Kristus, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kita harus ingat, mungkin juga mereka sudah jadi anak-anak. Anak-anak itu secara jasmani ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang nakal atau bandel, tapi tetap anak. Kadang-kadang persoalan di soal pertumbuhan. Kadang-kadang orang tidak mendapat kesempatan seperti itu untuk bertumbuh. Tapi yang bertumbuh, puji Tuhan, mari kita jadi berkat untuk mereka yang tidak punya kesempatan. Bergaul dengan mereka, masuk ke dalam kehidupan mereka supaya bisa menjadi berkat bagi mereka. Kalau kita sering menyanyikan lagu Galatia 2 itu, mari kita Kristus yang hidup dalam kita itu harus terpancar keluar. Itu harus terpancar keluar supaya bisa dibaca oleh orang lain. Kata 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain, dapat dibaca kalau kita berinteraksi dengan mereka. Jadi ini soal hubungan. Kerajaan Allah itu soal relasi. Relasi kita dengan Tuhan yang mengasihi kita, relasi kita dengan sesama anggota tubuh Kristus, dan relasi kita dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Kristus. Itu saja sederhana. Tapi harganya mahal. Kita mau melakukan atau tidak, itu yang terjadi. Kalau kita punya buah Roh Kudus, Galatia 5:23, baiklah juga ayat 25 bilang kita dipimpin oleh Allah, supaya kita memiliki kepekaan untuk melakukan
bisa terjadi. Tidak heran kalau ada anak-anak usia SD yang membunuh teman-temannya. Dewasa itu dulu mana dengar. Sekarang ini terjadi. Apa sih yang terjadi? Tetapi kita harus masuk ke sana. Sebagaimana Tuhan memimpin dan memampukan. Mari kita lihat satu ayat. Matius 11 ayat 18-19. Matius 11 ayat 18-19. Ada yang dapat kalau membaca? Matius 11 18-19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, ini contoh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam firman Allah itu yang ini dibilang ini. Sedangkan aku, Mesias, makan dan minum, dan kalian menganggap aku sebagai orang rakus dan peminum, yang bergaul dengan orang berdosa, yang jahat. Kalian memang pandai sekali membenarkan diri untuk setiap sikap dan perbuatan kalian yang tidak konsekuen. Artinya, adalah sama-sama ini, atau lebih baik bergaul dengan mereka apa saja. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang berdosa. Itulah sebabnya Dia bergaul, sampai Dia disalah sangka, dikira hanya peminum dan yang rakus. Padahal tidak. Dia ada di sana supaya Dia bisa menjadi berkat, supaya orang mengenal Dia. Dan demikian juga kita. Ada kecenderungan yang kami lihat, sering kita suka berbohong saja. Tidak salah dengan berbohong saja, tapi kita cari orang-orang yang sama di berbohong saja, terbakar sama, dan anak-anak Tuhan itu saja. Kita tidak rela pergi membayar harga, rela berkorban masuk ke dunia di mana dunia nyata di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh. Mungkin di sebelah kursi tempat kita kumpul, mungkin tetangga di seberang jalan atau seberang rumah. Mereka semua membutuhkan Yesus. Mereka semua terhilang tanpa Kristus. Tanpa tidak ada. Dan kita adalah utusan-utusan Kristus. Mari kita lihat Korintus 5 ayat 15. Kita lihat itu. 2 Korintus 5 ayat 15. Seolah-olah Allah menyatakan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Kristus, berilah diri kepada Kristus. Itu bukan suatu momen atau peristiwa, itu momentum tertentu kita bisa masuk dalam kehidupan mereka. Kalau kita sudah dipercaya, maka mereka akan curhat, dan di curhat itu kita tahu apa kebutuhan mereka. Sesungguhnya mereka membutuhkan Yesus, dan perlahan-lahan kita bisa membawa firman Tuhan, membawa Injil kerajaan Allah. Hidup ini kesempatan, tapi marilah kita gunakan kesempatan kita yang baik. Gunakanlah semua peluang ini. Belakangan ini kami lebih banyak mencoba membangun hubungan dengan beberapa teman yang latar belakang fokus. Yang pertama, yang kedua, karena sudah lansia mungkin tidak pergi kemana-mana, tapi sebenarnya kami bisa pergi kemana-mana lewat Google dan YouTube, dan bisa banyak berdoa. Ini bukan pekerjaan kita saja. Ini bukan pekerjaan suatu organisasi. Ini bukan pekerjaan Kristen. Ini proyek besar, proyek Allah. Dan kita dipercayakan, mari kita lakukan bersama-sama apa yang bisa kita lakukan.
Tapi jangan lupa pergunakan waktu sesuatu yang berhubungan dengan mereka yang hilang tanpa Kristus. Bawa mereka kepada. Mungkin kita tidak pergi, Tuhan bisa pakai orang lain, tapi doa kita bisa pergi. Ini pekerjaan kita semua bersama. Mari kita lakukan ini. Jangan lupa berdoa kepada Buya Satu. Belakangan ini dia banyak membuka tabir yang tadinya tidak jelas. Ya saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Panji Gumilang merupakan sesuatu yang mungkin mengguncangkan. Nah, kita berdoa supaya menggerakkan tangan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang malu, yang cari kebenaran. Tidak mudah memang, sesuatu yang ditanam dari kecil, ya, dan mau menghilangkan itu begitu saja. Tuhan Yesus saja pusing menghadapi orang-orang latar belakang Judaisme. Itulah sebabnya selain di sinagogi dia lebih banyak di luar, di daerah-daerah tempat bekerja dan di rumah-rumah, supaya mereka percaya kepada Dia. Mari kita, Tuhan sudah memenangkan kita. Tidak banyak orang mendapat kesempatan seperti teman-teman. Sudah dipilihnya bukan kamu yang memilih aku, kata Kristus, tapi aku yang memilih kamu. Kamu di sini suatu kesempatan untuk kita bertumbuh, tapi juga kesempatan untuk kita menjauh. Lakukanlah itu supaya orang-orang yang tadi dalam pemikiran kita tanpa Kristus dan harus menjauhi, kau jangan. Tanpa Kristus itu oke, tapi jangan menghakimi. Kita lihat dari buahnya, lalu kita oleh pimpinan Tuhan supaya Tuhan beri kepekaan, beri hikmat. Siapa Tuhan yang saya harus dekati? Membangun relasi supaya mendapat kepercayaan. Lalu pada waktunya pintu dibukakan oleh Tuhan untuk kita membangun hubungan dan Injil bisa diberitakan. Karena kita adalah surat-surat terbuka yang dapat dibaca oleh Kristus. Sampai di sini ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas silakan. Berat pertanyaan. Tidak ada. Bagaimana membangun hubungan? Karena saya tanya, kita tanya bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang di sebelah, mampu kuliahkan, tetanggakan, teman yang bermudakan, siapa saja. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya mendapat kepercayaan mereka? Harus kita punya hati untuk orang. Di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 37, Yesus berjalan berkeliling kota dan desa. Dan dikatakan dia sangat sedih hati dan berbelas kasihan. Kalau terjemahan Mesias dibilang hancur hatinya melihat orang-orang yang hilang. Karena dia bilang berdoa di mana kita? Senang memang kalau kita kumpul dan nyanyi haleluya puji Tuhan. Tidak salah senang. Tapi juga harus siap pergi ke ladang. Yohanes 4 ayat 30, pandanglah sekelilingmu, lihatlah ladang-ladang sudah siap. Pandanglah dari tempat kita berdiri. Kemana kita? Di kampus kita, di tempat kuliah kita. Ada banyak orang yang kita tidak punya. Kita bisa masuk karena perubahan musim-musim kehidupan ini. Bisa saja ada orang sakit, teman kita sakit. Bisa saja kita pulang keluar. Bisa saja tugas-tugas belum diselesaikan. Bisa hanya masalah-masalah lain yang sebetulnya itu bisa membuat dia frustrasi. Dan kita ada di sana karena itu akan menolak kepercayaan. Sekali-sekali saya bisa banyak, mari kita minum teh sama-sama, aku gelas dulu, tanya-tanya sedikit tentang mata kuliah yang lain, atau bagikan persoalan, membangun relasi yang menolong kita, supaya mereka yang mungkin tanpa Kristus mungkin bisa dijamah, atau mereka yang mungkin sudah ada Kristus, tetapi mereka tetap biasa-biasa saja, dibangunkan gairahnya untuk lebih mengenal dan mengasihi Kristus dan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Apakah kita siap? Jawabannya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini bukan beta kasih pertanyaan, tapi mau kasih tambahan. Oh ya silakan.
nasihat dari kita punya dosen di UKIM, namanya Ibu G. Sohisa. Jadi kita kan dari Fakultas Kesehatan, lalu Ibu G. Sohisa sebelumnya juga pernah masuk di UKIM, lalu pernah kasih ketong pertanyaan begini, apa alasan sampai ketong bisa memilih Fakultas Kesehatan? Apa alasan ketong memilih jurusan itu gitu? Pun sebaliknya dengan teman-teman dengan masing-masing fakultasnya, apa alasan ketong ambil fakultas itu? Nah, beta dikasih pertanyaan begitu, dengan teman-teman kelas juga dikasih pertanyaan begitu. Lalu apa yang akan ketong lakukan setelah ketong keluar dari kampus ini, setelah Tuhan kasih ketong masing-masing dengan masing-masing punya pekerjaan, apa yang akan ketong lakukan? Sehubung dengan bahwa punya pertanyaan tadi, bagaimana supaya ketong bisa membangun hubungan dengan sesama ketong atau antar sesama ketong begitu. Nah, jadi lalu kita tiba-tiba teringat dengan Ibu Sohisa bilang gini, ketong turun di masyarakat, jangan hanya kalau ketong selesai kuliah lalu ketong turun ke masyarakat, jangan hanya ketong berprinsip bahwa memang ketong melayani mereka, masyarakat. Ketong bertugas untuk melayani masyarakat, tapi terutama dan utama adalah apakah ketong mengasihi dong atau tidak. Ketong memang turun untuk melayani dong, tapi apakah dengan hati ketong mengasihi sesama ketong kasih, sesama masyarakat itu kasih. Jadi kalau menurut beta, bagaimana supaya ketong menjalin hubungan dengan sesama atau dengan sekitar ketong itu dengan cara ketong mengasihi dia. Lalu lihat dari buah-buah yang tadi sempat Bapak bagikan, buah-buah hidup dia berarti lewat dia punya tindakan, perbuatan, tingkah laku. Memang ketong bisa dengan indahnya ketong berkata, tapi susah untuk ketong penerapan dalam hidup. Tapi menurut beta ketong belajar pelan-pelan, sehingga langsung ketong tiba-tiba berubah, tapi belajar pelan-pelan. Lalu ya ada pertanyaan juga. Pertanyaannya itu apakah kalau ketong punya teman nih, dia dengan karakter tingkah laku yang ketong tahu bahwa sebenarnya hal yang bagus untuk dituruti, ketong akan terus berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, atau lebih baik ketong menjaga jarak atau gimana? Itu Ya. pertanyaan. Satu dulu yang pertama adalah bahwa pengalaman pribadi kita dengan Tuhan harus diekspresikan dalam keseharian, dan itu dilakukan karena kasih. Mesti karena kasih. Kalau bukan karena kasih, kita sedang melakukan program. Aman. Harus dengan serius, dengan sengaja dan spontan kita melakukan itu karena kasih. Ya. Kristus juga mengasihi kita sungguh-sungguh dan Dia rela meninggalkan tahta surga, kata Filipi pasal 2. Demi kita. Dia menjadi manusia kita, selesai, dan menyelamatkan ini. Jadi kita harus lakukan karena kita mengasihi. Dan kasih yang tadi Matius 22:37-40 itu adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dari kedua hukum ini tergantung seluruh Taurat yang kita pahami. Dengan itu saja kita lakukan secara nyata. Bagaimana secara nyata? Harus punya hati. Tuhan Yesus saja punya hati. Bagaimana kita tahu temannya perlu tahu dia begini, tapi apakah harus jaga jarak, menghindari, atau tetap mengasihi? Kitalah yang lebih tahu dengan teman karena kita berinteraksi. Tiap orang tidak sama. Tetapi minta hikmat dari Tuhan, berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam berteman dengan Dia. Karena begini, kita tidak bisa merubah hati orang. Karena Tuhan oleh Roh Kudus-Nya dan firman Tuhan yang hidup. Jadi kita berdoa supaya dia ditempelak oleh firman Tuhan. Roh Kudus berbicara supaya dia berkarya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Jadi bergaul biasa saja. Namanya juga manusia. Kita juga bisa seperti itu. Atau kita juga dulu begitu. Kata Efesus pasal 2 ayat 1-2. Tetapi mari baca Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sendiri. Dia mau supaya beta dan saudara semua ini dalam perbuatan baik, mengasihi orang demi Injil Yesus Kristus. Karena
Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu, supaya mereka bisa menerima keselamatan yang Yesus sediakan kepada mereka. Kan itu bergaul. Tapi memang kita harus peka. Ada orang yang memang juga tadi kata Paulus dalam Korintus pasal 5 itu, kita juga harus hati-hati. Kita tidak perlu cenderung membuka. Ya. Harus hati-hati sesuai diri kita tahu gimana. Minta hikmat dari Tuhan dan kepekaan dari Roh Kudus supaya tidak terjebak. Ya. Contoh yang ekstrim mungkin begini. Ada orang yang bilang mereka mau pergi ke tempat wisata, tempat minum-minum. Padahal dia sendiri sekot minum, bisa terjadi dan tergoda. Atau tempat-tempat yang maksiat yang terlarang. Kalau belum bisa ngapain ya sama. Di pinggir itu juga ada banyak orang yang belum menceroboh. Ya. Jangan ceroboh atau memaksa keadaan yang sebetulnya kita tahu kapasitas kita tidak mungkin. Karena itu mintalah pertolongan Roh Kudus supaya dia memberi kekuatan bagi kita untuk melakukan apa yang patut kita lakukan dan kita lakukan terus. Dan kita perlu terbuka satu yang lain untuk teman-teman yang saling bertanggung jawab satu yang lain dapat dipercaya untuk saling mendukung di dalam doa, bukan untuk gosip atau untuk yang lain. Dan perjalanan kita itu walaupun singkat di dunia ini kita perlu untuk teman-teman untuk saling mendukung. Kami kalau bulan yang lalu pergi ke satu perjalanan panjang dengan teman-teman peer itu dalam bahasa Inggris itu teman-teman satu komunitas yang seusia dan punya kebutuhan hampir sama dan dapat dipercaya dan bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama. Kami senang menghadapi perjalanan itu karena betul-betul kami tulus murni satu yang lain. Bayangkan sudah satu angkatan dan kami semua sudah lansia, rata-rata semua sudah pensiun, tapi kami bisa bergembira bersama-sama, bisa keluar dari tempat kami nginap itu jam 4 pagi, pulang malam jam 10 malam, sama-sama kemana saja kami bisa bebas ya. Kemudian dari situ kami sudah janjian ke Purwokerto ketemu seorang teman yang seangkatan dengan Pak Justi, ya. Yang kata mereka dulu suaminya dulu bekerja di Life satu lembaga yang untuk melindungi guru-guru di sini. Tapi waktu kerusuhan mereka dipindahkan ke Bogor, kemudian di sana mereka terlibat di dalam satu denominasi gereja, mereka menolong orang-orang dalam komunitas, kemudian mereka dipercayakan untuk mengembalakan satu gereja. 6 tahun mereka di Bogor dan 17 tahun mereka sudah ada di Purwokerto. Kami sempat melihat di sana gedung gereja mereka berhubungan dengan beberapa orang yang membantu membayar mereka. Kemudian kami pergi ke satu tempat kami sharing satu yang lain, saling berbagi pengalaman dan apa yang sedang dilakukan. Dari situ kami pergi ke Purbalingga. Purbalingga itu kota kabupaten di sebelahnya. Di sana ada pos PI mereka dan mereka kontak satu rumah. Ya, sehingga Selasa sampai Kamis mereka ada di Purbalingga. Kemudian semua sampai Senin mereka ada di Purwokerto. Dan gereja mereka anehnya di kota Purbalingga itu bisa beribadah di salah satu hotel yang punya adalah orang yang radikal, tapi diizinkan. Nah, apa yang mau dibilang di sini? Kami waktu tanya apa yang kami lakukan dengan orang-orang komunitas? Ya mereka dari berbagai suku yang ada di situ yang kami bisa campur, kami campur di gereja. Jadi kami mau berrelasi, itu saja yang perlu. Mau berrelasi. Jadi kita pun bisa. Mau tidak itu masalah. Bagaimana mau? Kita harus mulai dengan mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh. Masih ada pertanyaan lain seperti itu? Apa itu menjawab? Apa menjawab itu tadi? Menjawab? Atau ada? Kita akan baca penutupan dari Roma 12 ayat 1 dan 2 dari firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Karena itu itulah karena ada semacam cerita dari Paulus dalam pasal 11 ayat 33 sampai 26. Oh, menakjubkannya hikmat Allah dan seterusnya tentang Allah. Karena tadinya dari sejarah perjanjian lama yang pasti kita Roma ini dalam. Karena itu kita Roma kadang-kadang disebut
saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya, mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan berdiri dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus menyempurnakan agar menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami diberi kasih karunia untuk bisa menerapkan itu, lakukan itu